Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, Yusril ternyata mundur ya, katanya begitu dari ketum PBB demi regenerasi. Jangan-jangan sudah tidak laku mereka begitu kan ya. Artinya apa? Artinya si Yusril ini katanya kabar ada yang bakal mundur untuk ya menjadi ketua PBB. Ya saya rasa PBB dipimpin oleh Yusril nampaknya tidak ada perkembangan begitu kan, tidak masuk parlemen, mending ganti yang lain aja. Siapa tahu ya bisa masuk parlemen atau bahkan lebih parah daripada Yusril. Akibatnya ya mungkin anjlok atau apa begitu kan. Tapi saya rasa sampai kapanpun PBB itu begitu kan ya tidak akan masuk parlemen. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena memilih orang-orang yang ingin bergabung kepada PBB di situ begitu kan agak-agak gimana karena partainya itu aja mereka. Maka kecuali mungkin si Yusril berhenti, mereka banyak yang menggantikan para tokoh-tokoh yang kemudian terpandang, bukan tidak mungkin begitu kan. Karena bagian dari PBB ini secara sejarah begitu kan ya, dari PKB, P3, terus kemudian partai-partai Islam begitu. Solusi utamanya yaitu adalah di PBB sebenarnya. Maka kalau ini sebagai partai Masumi begitu kan dulu, maka ini yang akan menjadi cikal bakal seharusnya mereka sekarang ini lolos di parlemen begitu. Karena nampaknya ketua umum PBB ini nampaknya kurang di situ begitu kan ya, kurang tepat untuk memilih ini memilih itu dan sebagainya, dan sistem pengkaderannya tidak seperti PDIP, tidak seperti Gerindra, tidak seperti Golkar dan sebagainya. Pada akhirnya kemerosotan yang sangat luar biasa, dan menurut saya pribadi sudah saatnya begitu kan ya si Yusril ini mundur sudah sejak dulu begitu kan, ngapain kita baru mundur. Menurut saya pribadi seperti itu. Ini Ketua Umum PBB ya Yusril Ihsan Mahendra bakal mengundurkan diri dari jabatan dengan alasan supaya terjadi regenerasi kepemimpinan. Bukankah mereka akan diangkat menjadi menteri begitu kan? Ini gantinya Pak Jokowi karena kemarin pendukungnya banyak minta beliau jadi ketua PBB katanya begitu kan ya. Ada peluang ya jadi sekjen PBB. Ya silakan. Mau sekjen PBB kayak mau ketua umum PBB silakan begitu. Tapi yang terpenting bagaimana pengkaderan secara regenerasi. Nampaknya PBB ini agak tenggelam begitu kan dari medsos ya, dan dari prestasi-prestasi mereka dan sebagainya. Nampaknya anggota DPRD yang di kota begitu justru tidak bermunculan begitu kan ya. Tidak ada mengukir sejarah prestasi mereka. Bilang saja tak mampu naikkan elektabilitas partai, sejak dibentuknya partai ini selalu menjadi juru 0, Perlu dicontoh dari Perindo, meskipun perolehan suara belum maksimal, namun kerja dan bantuan ke masyarakat perlu diapresiasi dan dicontoh partai lain. Ya, kalau uangnya ada begitu kan. Karena PBB saya kira tidak punya uang, ya mana mungkin di era hari ini begitu kan. Maka ya cukup mengandalkan elektabilitas dan kepercayaan dan trust di situ begitu. Tapi nampaknya dipimpin oleh Yusril ya, nampaknya ya agak maju mundur di situ begitu kan, sistem pengkaderan mereka begitu, sehingga tidak konsisten pada satu poin ya. Kalau mereka adalah representasi pemerintah, representasi sebagai partai Islam, justru mereka lolos di parlemen begitu kan ya. Karena nampaknya sekarang begini ikut, begitu itu dan sebagainya begitu, acuh tak acuh di situ begitu kan. Sehingga kalau posisi ketua umum PBB ini diganti dengan yang lain yang lebih eksis, bukan tidak mungkin ya bisa saja 2%, 3% naik begitu, dan bahkan bisa lolos di 4% bisa lolos di parlemen. Saya kira yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu kan. Karena apalagi si Yusril sekarang kita lihat saja, karena digadang-gadang katanya begitu kan ya, digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon menteri di situ begitu kan. Kabarnya ada menteri di kejaksaan atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami, kalau memang ini benar, maka jelas wajar kalau mereka diganti. Mari kita baca terlebih dahulu ini ya. Partai Bulan Bintang PBB memaparkan alasan sang ketua umum Ihsan Mahendra begitu berencana mengundurkan diri dari posisinya karena ingin terjadi regenerasi kepemimpinan. Kenapa tidak dulu begitu yang mundur begitu kan? Informasi itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PBB ya Afriyansa Nur dalam musyawarah Dewan Partai MDP di kantor Dewan Pimpinan Pusat.
Bahkan ya Afriansyah mengatakan rencana pengunduran dari Yusril dari posisi ketua umum kemungkinan bakal diputuskan dalam rapat atau muktamar DPP PBB. Bahkan ya kalau memang ini Yusril mundur, jelas mereka pasti ada penurunan di situ begitu kan. Dalam artian ada penurunan kader, ada dan sebagainya, karena tokoh-tokoh itu biasanya berpengaruh begitu kan. Artinya pengaruhnya Yusril juga di PBB sangat luar biasa begitu kan ya. Tapi nampaknya sekarang ini masyarakat sudah tahu begitu kan ya, karena PBB tidak punya kader yang kemudian punya terobosan baru, ya jauh mereka. Kemungkinan besar bisa di bulan September ya, bisa di bulan Juni ya, bahkan di 2024 atau setelah pilkada. Menurut Afriansyah, calon pengganti Yusril akan diajukan dalam muktamar DPP PKB dari para pengurus daerah. Bahkan nanti akan dipilih oleh peserta muktamar. Siapa ya pesertanya? DPW, DPC, dan DPP. Nanti peserta muktamar yang memilih dan menentukan ucap Afriansyah. Bahkan Yusril merupakan politikus ya, advokat sekaligus pakar hukum tata negara. Dia mengatakan bahwa sudah menjabat sebagai ketua PBB selama 3 periode, yakni tahun 98, 2024, 2014, 2019, 2019 sampai 2024. Wah, ini gimana kok diborong oleh Yusril begitu kan ya? Bayangkan ya, mereka 3 kali menjadi ketua umum. Nampaknya tidak ada lagi di situ begitu kan ya. Yang lain yang lebih berprestasi begitu dibandingkan dengan Yusril. Tapi tidak ada lagi kader mereka yang kemudian punya prestasi yang kemudian sama dengan posisinya dengan Yusril begitu kan. Karena PBB itu sampai kapanpun ya hanya sebagai partai pelengkap saja, peminatnya sudah berkurang mereka ya. Mending orang itu akan berlabuh kepada PSI ya, banyak di situ begitu kan. Bahkan jabatan kabinet yang pernah diemban Yusril, yakni sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Kiai Abdurrahman Wahid tahun 99 ya, tahun 2021. Bahkan 2001-2024 ya oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ya. Bahkan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2027. Jadi bukan masalah prestasi atau bagaimana, tapi yang jelas eksistensi hari ini begitu kan ya, sudah tidak ada lagi kepada si Yusril, diganti dengan anak-anak muda begitu kan ya. Mengapa Kaisang itu di PSI itu begitu kuat hari ini dan suaranya sangat signifikan? Karena begitu salah satunya mungkin karena ada Jokowi, salah satunya mungkin anak muda begitu, sehingga ini akan menjadi perhitungan begitu kan. Maka PBB itu harus ganti jargonnya, yaitu adalah PBB jargon anak muda. Tidak lagi yang kemudian menjadi partai yang hanya itu aja begitu kan ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.